Nggak seperti pancaran sinar kosmik raksasa, lubang hitam supermasif yang berada 570 juta tahun cahaya dari bumi menyala tiap 114 hari sekali. Baru-baru ini, para astronom telah mendeteksi pancaran suar kuat yang berasal dari lubang hitam ini. Masanya sekitar 20 kalinya pusat galaksi Bima Sakti kita. Sejauh ini, mereka cuma bisa menjelaskan kalau lubang hitam akan menghancurkan setiap materi bintang yang mengorbit terlalu dekat. Tapi penemuan ini cukup unik karena lubang hitam yang memperlihatkan karakteristik ini belum pernah ada. Biasanya, saat bintang mendekati lubang hitam, monster ruang angkasa ini akan mengubahnya menjadi untayan tipis seperti spaghetti. Kemudian, ia akan menelan sebagian besar materi bintang. Sisanya membentuk lengkungan panjang yang terang. Tapi lubang hitam yang satu ini nggak begitu. Tiap kali ada bintang yang mendekat, massa lubang hitam ini akan menyusut hampir 3 kali massa Jupiter, planet terbesar di tata surya. Para astronom juga mengamati suara yang dihasilkan sangat benderang. Polanya sangat teratur dan konsisten sehingga mereka bisa memprediksi beberapa di antaranya. Suara ini terlihat pada 6 September dan 26 Desember 2020. Nebula adalah awan debu dan gas yang ada di luar angkasa. Objek ini bisa kita lihat di langit malam sebagai kumpulan awan terang atau titik gelap yang berlatar materi benderang. Rectangle Nebula di konstelasi Monoceros atau Unicorn emang punya ciri khas. Cuma sedikit objek di alam semesta kita yang berbentuk lurus. Nebula gas besar ini justru berbentuk persegi panjang raksasa. Warnanya yang jingga kemerahan juga terlihat nyeleneh. Para astronom memperkirakan cahaya itu berasal dari aktivitas tak biasa yang terjadi di dalam gugusan debu tersebut, dan kemungkinan aktivitas ini berlangsung di dalam molekulnya. Alam semesta sudah berumur sekitar 13,8 miliar tahun, tapi HD 140283 atau bintang Methuselah rupanya sudah berumur lebih dari 14 miliar tahun. Dan anehnya lagi, bintang ini punya sejumlah unsur kimia yang umumnya dimiliki oleh bintang generasi kedua atau bintang yang terbentuk dari sisa debu dan gas setelah ledakan bintang generasi pertama. Jadi pertanyaannya, gimana bisa umur bintang kok malah lebih tua dari alam semesta? Sampai saat ini, penjelasan yang paling logis hanyalah salah mengamati. Maka, astronom juga bisa meyakini kalau umur bintang sebenarnya lebih tua lagi. Bintang Vega relatif dekat dengan bumi, cuma berjarak sejauh 25 tahun cahaya dari matahari. Vega punya ciri khasnya sendiri, dan sinarnya lebih terang dari yang seharusnya. Bentuknya juga bukan bulat, tapi menyerupai telur. Para astronom mengklaim bintang ini berputar sangat cepat hingga bentuknya berubah. Bisa kebayang nggak tuh? Matahari saja perlu waktu selama 27 hari untuk berotasi, tapi Vega cuma perlu waktu rotasi selama 12,5 jam. Hal ini juga mempengaruhi suhu di permukaan Vega. Kutubnya ribuan derajat lebih panas dari ekuatornya. Ada lubang hitam supermasif sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi. Ia menghasilkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di seluruh alam semesta. Intensitasnya sebesar 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih dalam dari suara yang bisa kita tangkap. Gelembung Fermi emang nggak ada habis-habisnya membingungkan para astronom. Galaksi kita ini nggak selalu meniupkan gelembung yang suhunya melebihi 4 juta derajat Celcius ini. Dari pusat galaksi Bima Sakti, gelembung ini cuma punya sinar gamma yang kuat. Kalau saja letaknya ada di dalam gelembung lain di inti galaksi, mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Tapi kedua gelembung raksasa ini melayang bebas di sebelah atas dan bawah pusat galaksi Bima Sakti. Dan anehnya lagi, keduanya saling bersentuhan dan berbentuk mirip jam pasir. Seluruh strukturnya kelihatan seperti bentuk angka 8. Gelembung ini terlihat jelas dan pinggirannya tajam. Ukurannya juga sangat besar. Panjang totalnya mencapai 50.000 tahun cahaya. Para ilmuwan belum bisa menyingkap sejumlah misteri yang berkaitan dengan gelembung Fermi. Misalnya saja, kekuatan apa sih yang bisa menghasilkan energi ekstrim sekuat ledakan 100.000 supernova itu? Atau kenapa inti gelembungnya nggak di tengah aja? Pasti ada proses yang berlangsung di dalamnya, meski di luarnya gelembung itu cuma mengelilingi kehampaan.
K2141b berada di luar tata surya kita. Planet ini sangat mirip dengan bumi. Di permukaannya, lautan cair menguap ke atmosfer. Di planet kita juga gitu kan? Uapnya akan berkondensasi, lalu jatuh kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Tapi bedanya, kalau di K2141b, uap airnya nggak akan jatuh dalam bentuk hujan air, tapi hujan batu. Permukaan eksoplanet unik ini diselimuti oleh lautan lava. Di kebanyakan tempat, kedalamannya mencapai ratusan kilometer. Karena saat siang hari suhunya mencapai 2800 derajat Celcius, magma di lautan menguap ke atmosfer. Selain itu, angin supersonik bergerak dengan kecepatan 1,6 km per detik, membawa uap batu ke sisi gelapnya. Di sana, magma yang menguap akan dingin, mencair kembali, lalu jatuh ke tanah dalam bentuk hujan batu. Eksoplanet seukuran Neptunus, Gliese 436b, nun jauh di sana, emang penuh dengan paradoks. Gimana enggak? Bahan penyusunnya terdiri dari es yang membara. Dalam mengorbit Katai Merah, Gliese 436, planet ini menghabiskan waktu selama 2 hari 15 jam. Bisa dibilang, Gliese 436b mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin karena inilah suhunya jarang di bawah 430 derajat Celcius. Tapi, ada yang lebih aneh lagi soal Gliese 436b. Di dalamnya terkandung banyak air yang dikenal sebagai Ice X. Wujudnya tetap beku, meski suhu di sana sangat tinggi. Neutrino adalah partikel mungil yang hampir tidak punya massa. Kecepatan geraknya hampir sengebut kecepatan cahaya. Partikel ini bisa menembus logam, lalu berkilo-kilometer tanpa ada yang bisa menghentikannya. Bisa aja kan, saat kamu menonton video ini, sejumlah neutrino juga sedang menembus tubuhmu. Partikel subatom ini masih sulit dipahami, tapi diyakini kalau neutrino terbentuk akibat ledakan supernova dan reaksi nuklir di dalam bintang. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Serpens, terdapat planet unik. Para astronom mengira kemungkinan planet ini dulunya berupa inti bintang besar yang lama hilang. Ukurannya 5 kali dari ukuran bumi dan terlihat seperti sebongkah berlian besar. Di antara semua planet yang telah ditemukan, planet ini paling padat dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya planet ini, para astronom sampai menganggap kalau karbonnya bisa mengkristal. Jadi, sebagian dari planet ini dipenuhi berlian. Kebanyakan bintang mengorbit pusat galaksinya dengan gerakan yang sama, tapi hal ini nggak berlaku buat He0437 5439. Bintang berumur 30 juta tahun ini nggak begitu jauh dari pusat Bima Sakti dan melayang pada suatu lintasan khusus. Para astronom mengira bintang ini berpapasan dengan lubang hitam supermasif Sagittarius A. Kemungkinan monster luar angkasa ini telah mendorong bintang keluar dari galaksi. Saat ini, si bintang telah menembus lingkaran halo Bima Sakti, bergerak menuju ruang antar bintang dengan kecepatan 2,5 juta kilometer per jam. Stellar halo mengelilingi galaksi serta menaungi banyak bintang dan gugusan bintang. Penemuan ini ternyata sangat membingungkan. Dalam skala bintang, umur puluhan atau ratusan juta tahun tentu masih terbilang muda, dan bintang besar berumur pendek biasanya tidak ditemukan di halo. Di situ cuma ada berbagai bintang tertua di galaksi kita, setidaknya berumur 10 miliar tahun. Saat terjadi tabrakan medan magnet fatal di ekuator matahari, muncullah tsunami plasma yang sangat dahsyat. Tsunami ini bergerak melintasi permukaan bintang dengan kecepatan 300 meter per detik. Dalam sekali waktu, tsunami seperti ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Fenomena ini terjadi hampir setiap 10 tahun. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi, terdapat Eagle Nebula. Benda kosmik ini merupakan sekumpulan bintang muda yang cuma berumur 5,5 juta tahun. Teleskop luar angkasa Hubble berhasil mengambil gambar beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula tersebut. Nah, ini namanya pilar penciptaan, area menjulang yang terdiri dari gas dan debu antar bintang. Objek ini juga merupakan bagian dari tempat terbentuknya bintang aktif di nebula. Bintang yang baru lahir tersembunyi di kolom tipis ini.
Nggak seperti saudara kandung supermasifnya, ukuran lubang hitam mini diperkirakan sangat kecil, maksimum sebesar atom. Meski ukurannya sangat kecil, beratnya bisa mencapai 1000 kali mobil sedan. Ada teori yang mengklaim kalau bertonton lubang hitam mikro kemungkinan muncul sesaat setelah Big Bang dan awal pembentukan alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan cukup yakin kalau sejumlah lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari tanpa kita sadari. Menurut mereka, lubang putih bisa saja ada, meski belum ada yang terdeteksi. Saat berpapasan dengan lubang putih, objek ruang angkasa nggak bisa masuk dari luar, tapi cahaya dan materi bisa keluar dari dalam. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan masa cincinnya, yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid. Tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu.
Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik, elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Planet ini dijuluki permata tata surya. Sebagian besar terbuat dari gas, planet ini bisa mengapung di air. Andai kamu bisa menemukan bendungan dengan lebar dan kedalaman 120.000 km.
Tapi yang membuat planet ini begitu mudah dikenali adalah cincinnya yang indah, abu-abu, coklat, dan krem. Cincin-cincin ini terdiri dari debu, batu, dan es. Beberapa bagian hanya sebesar butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit. Planet yang kubicarakan adalah Saturnus, dan saat ini bumi sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan super tinggi. Semuanya bermula pada hari biasa, lebih dari setengah tahun lalu. Tiba-tiba, bumi mengubah jalur yang telah diikutinya selama sekian miliar tahun. Tapi alih-alih melaju cepat menuju matahari, bumi malah menjauh dari bintangnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini akan lebih baik. Kita punya lebih banyak waktu untuk mencari solusinya. Sebelumnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Akibat sejumlah alasan misterius, saat bumi meninggalkan orbit, kecepatannya tetap sama. Artinya, kita akan menempuh jarak 1,2 miliar kilometer yang memisahkan planet kita dari Saturnus dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi, tapi beberapa jam kemudian, semua menjadi jelas. Terlepas dari kepanikan yang melanda warga bumi, keadaan di bumi masih tampak biasa saja. Tapi dalam sekejap, bumi mulai semakin dingin. Perkiraan para astronom pun negatif. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka di kutub dan bergerak lebih dekat ke khatulistiwa. Sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan mengalami masa yang sulit. Beberapa dari mereka punah, meski kita mencoba menyelamatkannya di rumah kaca dan taman konservasi khusus. Langit berubah dengan dramatis. Dalam seminggu, kita bisa melihat Mars dengan jelas. Bentuknya mirip bola kemerahan besar yang menggantung rendah di atas kepala kita. Jupiter menjadi secerah bulan. Begitu bumi sudah sejauh Mars dari matahari, hari-hari berjalan 2 kali lebih redup dibanding sebelumnya. Awalnya, atmosfer planet kita bertugas sebagai pembatas antara manusia dan luar angkasa. Itu sebabnya kita tidak langsung merasakan dinginnya. Tapi, 7 hari kemudian, setiap orang yang berani meninggalkan rumah mereka harus dikungkung dalam pakaian musim dingin yang berat. Pada saat itu, suhu sudah turun menjadi minus 98 derajat Celcius. Suhu bahkan makin dingin setelah planet kita melewati Mars dan bergegas menuju sabuk asteroid. Dalam perjalanan kita sejauh ini, sabuk asteroid adalah wilayah yang paling berbahaya. Yap, warga bumi memang bisa mengagumi hujan meteorit yang sangat indah mewarnai langit bumi. Tapi, beberapa benda langit berhasil menembus atmosfer bumi. Objek-objek ini terhempas ke tanah, meratakan gunung, dan meninggalkan kawah raksasa. Tsunami dan gempa bumi pun terjadi. Saat ini, sebagian besar planet termasuk lautan telah berubah menjadi gurun es. Terjadi kelangkaan makanan dan sumber daya alam. Kami telah membangun kota dan terowongan bawah tanah untuk menghubungkannya. Ilmuwan bumi bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, inilah yang akan segera terjadi. Makin dekat planet kita ke Saturnus, planet bercincin ini akan muncul di cakrawala dan bentuknya akan makin besar. Tak lama, Saturnus akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Bola besar berwarna coklat kekuningan akan terlihat bahkan pada siang hari. Tapi itu akan terlihat sangat indah pada malam hari. Alih-alih tidur, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam memandangi Saturnus tumbuh makin besar. Suatu hari, jarak kedua planet ini akan menjadi sama dengan jarak bumi dan Mars dahulu. Cakram Saturnus akan berukuran sekitar 1/4 bulan purnama. Cincinnya akan sebesar 2/3 satelit alami kita. Tak lama berselang, kecepatan planet kita akan mulai meningkat akibat pengaruh tarikan gravitasi Saturnus. Planet bercincin ini 9 kali lebih lebar daripada bumi dan masanya hampir 100 kali lebih besar. Itulah sebabnya, alih-alih bergerak dengan kecepatan 46 km per detik, kita akan melesat di luar angkasa dengan kecepatan hampir 64 km per detik. Itu 2.400 kali kecepatan mobil rata-rata. Gravitasi Saturnus akan memengaruhi bulan lebih besar dibanding bumi. Dalam waktu singkat, satelit alami kita ini akan hilang. Bulan akan terlempar ke luar angkasa, kemungkinan besar menuju orbit elips mengelilingi matahari. Jika bumi tidak menabrak Saturnus dalam waktu terdekat, suatu hari bulan bisa berpapasan dengan planet kita lagi. Sayangnya, reuni ini tidak akan berakhir baik. Tapi apa yang terjadi di sisi Saturnus?
Saturnus adalah salah satu planet terbesar di tata surya, nomor 2 setelah Jupiter. Meski cincin yang mengelilingi planet ini sangat besar, ukurannya terbilang pipih. Tebalnya kurang dari 2 km. Meski begitu, cincin utamanya cukup besar untuk membentang dari bumi ke bulan. Tapi bagaimana planet ini mendapatkan perhiasan yang menakjubkan ini? Di luar tepi luar cincin utama A, B, dan C, ada sesuatu yang para astronom sebut sebagai cincin F. Selain usianya yang sudah beberapa juta tahun, cincin ini adalah yang paling aneh. Cincin yang terus bergeser ini terbentuk dari bahan es dan amat sangat rumit. Lekukan, putaran, dan gumpalan bahan yang lebih cerah membuatnya tampak seperti kepangan. Saturnus punya lebih dari 50 bulan yang telah dikonfirmasi. 2 diantaranya adalah Pandora dan Prometheus, mengapit cincin F di kedua sisi. Mereka bergerak di luar dan di dalam cincin ini dan bertindak layaknya gembala. Mereka menggiring partikel es menjadi pita setebal 96 km. Tapi kenapa kedua bulan Saturnus ini melakukan tarian seperti ini? Belum ada yang tahu. Yang para ilmuwan tahu adalah saat cincin Saturnus berevolusi, materi es mengumpul dan membentuk moonlet atau bulan kecil. Beberapa di antaranya tumbuh dan berubah menjadi bulan terbesar di Saturnus. Tapi 2 di antaranya bertabrakan. Begitulah cincin misterius F muncul. Jika bulan kecil hanya terdiri dari partikel es kecil, tabrakan luar angkasa hanya akan membentuk cincin tanpa ada sisa yang lain. Tapi bulan kecil ini memiliki bebatuan padat yang tetap utuh dan berubah menjadi Pandora dan Prometheus. Kita belum punya bukti bahwa Saturnus pernah bertabrakan dengan objek angkasa besar lain. Bumi kita mungkin yang pertama. Tapi sebelum menabrak planet itu, kita harus melewati cincinnya, termasuk cincin F. Dan tidak, planet kita tidak akan menerobos dengan mudah begitu saja. Cincin Saturnus terbuat dari partikel-partikel kecil. Gravitasi bumi akan menarik beberapa di antaranya keluar dari orbit setelah kita lumayan dekat. Ini akan menghasilkan rangkaian panjang batu yang akan mencapai planet kita. Dan nanti, saat kita melesak masuk, awan partikel es akan terseret di belakang bumi. Tapi ini tidak akan cukup kuat untuk menghilangkan cincin Saturnus sepenuhnya. Cincin ini akan terus mengitari planetnya, tapi orbitnya akan berubah dan menjadi lebih memanjang. Pita bebatuan yang indah pun akan hilang. Seiring waktu, cincin-cincin itu mungkin bisa terbentuk lagi. Tapi bumi tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Tabrakan dengan planet kita tetap akan membuat Saturnus terluka. Jika masih ada kemungkinan untuk mengintip ke langit, orang-orang bisa melihat cincinnya hilang satu persatu, tapi tidak lama. Dalam waktu singkat, bongkahan batu terbesar akan mulai menghantam permukaan planet kita, menyelimuti tanah bumi yang tak berpenghuni dengan kawah-kawah. Dalam skenario terburuk, bumi bahkan mungkin bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak bulan Saturnus. Tapi mari bayangkan, kita berhasil melewati area ini dalam keadaan utuh. Dan sekarang planet kita sangat dekat dengan Saturnus. Raksasa gas mungkin tampak kopong, tapi bumi tidak mungkin bisa terbang menembus bola gas besar ini sampai ke sisi lain. Gravitasilah yang menyatukan semua gas ini. Gaya gravitasi itulah juga yang akan membuat planet kita bergerak makin cepat. Makin dekat bumi ke objek antariksa yang jauh lebih besar, makin kuat tarikannya. Ini akan menyebabkan garis patahan di bumi terbelah sekaligus memicu letusan gunung berapi yang dahsyat di seluruh dunia. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, planet kita akan menabrak Saturnus. Atmosfer bumi akan terkompresi, menyebabkan kenaikan suhu yang dramatis dan cepat. Dan dalam waktu singkat, udara akan terbakar. Para ilmuwan mengklaim bahwa inti Saturnus padat, terdiri dari besi dan nikel, dan dikelilingi oleh lapisan berbatu. Tapi kita tidak akan pernah sampai ke sana. Bumi akan terbakar di atmosfer planet yang lebih besar ini setelah benar-benar terkoyak. Dunia biru hijau kita yang indah akan berubah menjadi miliaran triliun ton bebatuan yang menguap. Malangnya, mungkin bumi akan menjadi cincin Saturnus baru, menggantikan cincin yang dirusaknya. Kedengarannya memang seram. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari Saturnus, tapi itu hanya andai-andai yang berujung buruk. Jadi, sebelum perlu melakukan upaya seberat itu, mari selamatkan bumi dari ancaman yang sudah di depan mata. Misalnya, perubahan iklim.